Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di materi perancangan sistem sumber belajar, mata kuliah manajemen pengetahuan dan sumber belajar, bersama saya Atmaja Dwi Herlambang. Pada materi perancangan sistem sumber belajar ini kita akan membahas tentang dokumen course design specification. Artinya pada tahap perancangan sistem sumber belajar, luaran atau output yang dihasilkan salah satunya adalah berupa dokumen. Nah, dokumennya disebut dengan course design specification. Nah, nanti isinya apa saja akan kita bahas di template-nya, karena template-nya sudah tersedia. Nah, sebenarnya pada tahap desain ini adalah kelanjutan dari tahap penaksiran kebutuhan ya di awal. Jadi secara tahapan kita sudah masuk ke tahap ketiga. Atau kalau di dalam EDI ya, kalau kita pakai guidelines EDI, maka kita ada di tahap kedua, yaitu tahap setelah analysis, yaitu tahap design. Nanti kita setelah ini masuk ke tahap development, kemudian ada tahap implementation dan evaluation. Nah, khusus pada tahap design ini nanti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, dan ini akan mempengaruhi isi dari dokumen CDS atau Course Design Specification. Jadi kurang lebih ada 5, ada tentang penjadwalan, ada tentang pembagian tugas tim, ya. Kemudian ada standarisasi atau spesifikasi media, kemudian ada struktur materi, kemudian ada siklus pengendalian dan review atau pengkajian rencana siklus pengendalian dan pengkajian dari produk sistem sumber belajar yang akan kita hasilkan. Seperti apa sih penjelasannya? Sebelum saya menjelaskan itu semua, ada beberapa informasi tambahan yang perlu saya sampaikan. Di dalam pembelajaran digital, kita sering mendengar istilah SCORM, ya, Shareable Contents Object Reference. Dia adalah sebuah package, ya, dia adalah sebuah format di mana sebuah paket pembelajaran itu bisa terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri. Ada materinya, ada soal-soalnya, ada materi, ada soal, ada latihan. Itu dianggap sebagai objek-objek yang terpisah kemudian dikemas menjadi satu materi atau bahkan mungkin mata pelajaran atau mata kuliah, ya. Nah, terkadang dalam penyusunan materi baru kita membutuhkan bagian atau elemen dari mata pelajaran lain, sehingga terkadang dari beberapa materi yang sudah kita simpan, ya, materi-materi yang sudah kita simpan, misalnya ada 10 materi, kemudian soalnya misalnya ada 100, ya, kemudian latihannya ada 50 misalnya. Dalam mengeksekusi sebuah program pembelajaran kadang kita cuma butuh 3 materi saja, kemudian latihan soalnya cuma 5, kemudian soal-soal untuk tesnya kita ambil 10 misalnya. Nah, kemudian kita bisa mengemasnya ke dalam program atau mata pelajaran baru lagi. Begitu seterusnya. Nah, itulah yang menjadi prinsip dari SCORM itu tadi. Nah, aplikasi atau authoring tool, ya, kita menyebutnya, untuk menghasilkan sebuah sumber belajar digital itu pada dasarnya sudah mendukung atau mengakomodasi SCORM ini tadi, ya. Misalnya kita punya E-Link, ya, atau Moodle, itu sebetulnya juga sudah mendukung format SCORM. Artinya soal-soal yang kita buat di platform yang lain, ya, selain Moodle, E-Link kan menggunakan Moodle, ya. Misalnya kita menggunakan Spring atau mungkin iSpring, ya, atau mungkin yang lain, aplikasi-aplikasi lain,
kita sudah punya soal di situ, maka kita bisa impor ke Moodle kita. Nah, itu sebenarnya menggunakan salah satu formatnya adalah SCORM. Bahkan kita bisa mengekstrak atau mengekspor materi yang sudah kita susun di Moodle, kemudian kita masukkan ke iSpring Suite misalnya. Nah, artinya fleksibilitas ada di situ ya, memudahkan juga para perancang konten atau sumber belajar sehingga mereka tidak terbatasi pada platform-platform tertentu. Semacam kayak puzzle gitu ya, kita butuh soalnya saja, kita butuh materinya saja, kita butuh latihan-latihannya saja, atau kita butuh videonya saja. Misalnya di sumber belajar itu ada videonya, atau butuh format file PDF-nya saja yang kita attach ke materi sebelumnya misalnya. Nah, kemudian dengan format SCORM ini juga bisa memudahkan kita untuk mengaksesnya ke platform-platform online ya. Misalnya kita pakai Moodle, kita bisa akses secara online. Kemudian interoperability ya, lintas platform. Kemudian reusability, isi konten bisa digunakan pada course manapun ya, tidak hanya digunakan pada satu course atau mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi kita bisa kayak puzzle gitu. Lalu adaptability, isi konten berupa objek bisa berdiri sendiri. Jadi soal bisa berdiri sendiri, materi bisa berdiri sendiri, tinggal kita nanti mengatur urutan dari penyajiannya seperti apa. Lalu affordability, dapat diproduksi secara terjangkau, lebih murah ya teman-teman sekalian. Misalnya kita punya teknologi flash ya, misalnya Macromedia Flash atau mungkin yang lain ya. Kita bisa kok membuat materi soal di situ dengan segala interaktivitasnya. Tapi kan itu tidak bisa digunakan di platform lain gitu kan ya. Kalau kita butuh mata pelajaran baru, kita bikin lagi misalnya. Atau kita menggunakan slide PowerPoint yang manual misalnya tanpa diintegrasikan dengan aplikasi semacam iSpring Suite. Sebenarnya ya bisa-bisa saja kita bikin materi, bikin soal, interaktivitasnya seperti apa kita atur ya. Nah, tapi kan kita mulai dari awal lagi ya, kalau ada mata pelajaran atau mata kuliah baru atau materi baru yang ingin didigitalisasi. Nah, dengan adanya SCORM itu ya memudahkan ya. Affordability itu berarti produksinya bisa lebih murah apabila dibandingkan dengan membuat course sendiri-sendiri ya, membuat course sendiri-sendiri. Nah, salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk dicoba adalah Adobe Captivate ya. Tentunya ini bisa teman-teman mahasiswa pakai ya untuk mengerjakan proyek akhir untuk mata kuliah ini, atau ada pilihan lain juga tidak apa-apa ya. Di mata kuliah ini tidak membatasi sama sekali pada authoring tool seperti apa ya. Intinya authoring tool itu banyak, bahkan Anda bisa memakai lebih dari satu supaya produk akhir Anda bisa bagus ya. Seperti yang saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, yang terpenting adalah konseptualisasi tentang kognitif multimedia learning-nya yang sudah kita bahas berkali-kali ya di materi-materi sebelumnya. Sekali lagi, aplikasi ini hanya alat bantu ya. Kemudian produk atau project akhir kalian tidak menggunakan konsep SCORM pun juga tidak masalah ya. Pada dasarnya adalah kalau Anda menggunakan semacam authoring tool semacam Adobe Captivate itu sudah barang tentu itu bisa mengakomodasi SCORM ya. Ini hanya untuk memperkenalkan saja salah satu alternatif untuk menyelesaikan tugas akhir semester di mata kuliah ini. Nah, kita kembali di materi kita kali ini ya, di output terkait course design specification document. Di dalamnya ada 5 elemen ya. Ada schedule, berisi penjelasan terkait target-target penting atau utama atau milestone ya. Kemudian luaran-luaran konkret atau deliverable, dan penanggalan atau dates. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan bermacam format ya, tidak ada kebakuan di sini. Intinya adalah ada kejelasan aktivitasnya seperti apa dan luaran atau yang dihasilkan di tiap aktivitas atau phase atau tahapan itu apa saja dan tanggalnya kapan. Nah, itu bagian-bagian yang terpenting di dalam scheduling ya atau penjadwalan. Kemudian yang kedua ada project team ya, ada project team. Di sini intinya adalah berisi tentang pembagian tugas ya.
dan tugas tersebut dieksekusi pada tahapan apa. Jadi ada keterkaitan antara schedule dan project team ini. Kemudian di media specification berisi terkait tipe-tipe dokumen, gambar, teks, dan hal lain ya, standarisasi tentang format dan lain-lain. Yang tentunya itu terkait dengan elemen-elemen multimedia yang akan ditanamkan di dalam sumber belajar kalian. Banyak yang sudah kita bahas, contoh-contohnya juga kita sudah bahas terkait elemen words dan elemen picture. Kemudian elemen keempat adalah course atau content structure. Intinya pada bagian ini berisi penjelasan terkait bagaimana materi akan disajikan ya, atau dikelompokkan. Bukan storyboard ya, sekali lagi di sini. Ini adalah perencanaan terkait bagaimana sih materi-materi akan dikelompokkan, diurutkan atau disaling ada ketersambungan antar materi dan dinavigasikan. Sekali lagi ini bukan storyboard karena kita punya definisi berbeda tentang storyboard dan akan kita bahas di materi selanjutnya ya, teknikalitas terkait pembuatan storyboard. Nah, apa saja sih isi dari content structure itu? Yang pertama adalah bagaimana metode untuk menyajikan materi. Nanti akan saya perjelas ya tentang isi terkait content structure ini. Kemudian bagaimana alur, aliran atau urutan materi yang disesuaikan dengan konsep learning event ya. Keterkaitan fungsi grafik dengan konsep learning event di Ganye seperti yang sudah kita bahas di materi kelima atau keenam ya, atau mungkin keempat ya. Lalu ada diagram alir atau flowchart materi, kemudian ada outline materi, dan nanti bahan-bahan yang ada di content structure ini akan kita jadikan storyboard atau rakitan naratif ya, dan kita buat sebagai dasar untuk penyusunan naskah. Jadi masih ada pada tahap selanjutnya ya untuk penyusunan storyboard atau scripting. Lalu kemudian perlu dijelaskan bagaimana sih mekanisme umpan balik ya. Misalnya kalau ada bagian evaluasi, nanti umpan baliknya apa saja. Lalu yang terakhir ada pengendalian ya. Jadi di sini berisi penjelasan terkait bagaimana sih mekanisme Anda memversifikasi atau versioning ya dokumen hard copy dan soft copy Anda. Kemudian kalau ada update seperti apa sih yang perlu Anda lakukan sehingga dokumen Anda yang master ya istilahnya itu aman. Kemudian bagaimana proses pengkajian atau review dari kualitas produk yang akan Anda kembangkan. Jadi kurang lebih ada 5 ini teman-teman mahasiswa sekalian. Pendetailannya seperti ini. Di schedule ya itu ada 3 hal yang harus dijelaskan. Nanti hal ini juga akan menjadi isi dari template dokumen yang kalian akan kerjakan di tiap kelompok. Yang pertama adalah dokumen General Project Information. Di sini pada dasarnya berisi ringkasan terkait tujuan dari proyek, ya, tujuan Anda untuk membuat sumber belajar itu apa, kesenjangan yang ingin disolusikan itu seperti apa, hasil proyek dan spesifikasi secara umum itu gambaran makronya seperti apa, batas-batas proyeknya seperti apa yang Anda kerjakan dan apa yang tidak ya di dalam sumber belajar tersebut. Intinya supaya tidak ada ekspektasi yang berlebihan dari klien atau user. Kemudian perkirakan dampak positif bagi organisasi atau sekolah ya dalam hal ini apabila proyek tersebut terselesaikan. Nah, ini kurang lebih deskriptif dan naratif ya cara menyusunnya. Feel free, be kreatif ya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang harus dijelaskan seperti ini. Lalu kemudian ada daftar deliverable project, berisi daftar luaran ya dan indikator atau waktu pencapaian. Jadi ini ada kaitannya dengan schedule tadi. Di schedule kan di tiap phase atau tahapan atau aktivitas itu ada tanggal ya, ada due date-nya. Nah, itu nanti didetilkan di list project deliverable ini. Nah, luaran yang dimaksud itu apa? Luaran itu adalah hasil-hasil dari pekerjaan yang Anda selesaikan di tiap tahapan. Misalnya di tahap
desain ini hasilnya apa? Hasilnya adalah course design specification. Kalau di tahap scheduling apa hasilnya? Hasilnya adalah jadwal. Kemudian kalau di tahap penyusunan storyboard apa hasilnya ya? Storyboard. Jadi bedakan antara deliverable dan output akhir ya dari project ini secara menyeluruh. Jadi kalau deliverable itu istilahnya adalah tahap per tahap itu hasilnya apa sih, sehingga nanti bisa dicek ya. Oh, kalau dilacak ke belakang itu memang ada historinya atau asal muasal dari tiap bagian dari produk yang Anda hasilkan. Nah, contoh deliverable bisa naskah audio, naskah video, storyboard ya, atau bentuk sederhana prototipe ya, antar muka. Nanti ada bagian-bagiannya sendiri. Lalu schedule project activities, berisi jadwal terkait tiap aktivitas yang dilakukan dalam penyelesaian proyek. Misal, kapan kegiatan dilakukan analisis kebutuhan, kapan dilakukan perancangan. Nah, ini adalah pendetailan dari milestone ya yang Anda sebutkan di list project deliverable itu ya. Ada tanggalnya, ada aktivitas detail ya, atau task ya biasanya kita menyebutnya. Misalnya kapan sih kita melakukan review atau validasi oleh ahli materi misalnya, kemudian kita mengkaji tentang standarnya apakah sudah bagus semua atau belum ya. Nah, itu ada di schedule project activities. Jadi project activities itu apa sih? Ya, Anda bisa mengikuti dari tahapan umum ini ya, tapi ini kan tahapan umum. Nah, activitiesnya bisa Anda detailkan sesuai dengan kekhasan dari tim Anda, ingin menyelesaikan tiap tahapan umum ini seperti apa ya. Lalu bagian berikutnya adalah project team. Di sini nanti sudah ada format template-nya ya. Intinya adalah misalnya si A bertugas sebagai apa itu roles ya, misalnya sebagai expert materi atau sebagai desainer. Nah, itu namanya roles. Nah, di dalam roles itu aktivitasnya apa saja sih? Nah, dan roles itu ada di tahapan yang mana? Apakah ada di tahapan desain kah? Ada di tahapan analisis kah? Nah, personalnya yang ditunjuk siapa ya? Satu tim di dalam tim Anda. Misalnya tim Anda ada 2 orang ya, berarti misalnya si A ya kadang menjadi desainer, kadang menjadi misalnya adalah editor misalnya ya. Jadi karena timnya hanya 2 ya silahkan diganti-ganti ya. Misalnya satu orang nanti si A berposisi sebagai expert misalnya. Nah, nanti yang dilihat adalah selain pembagian tugasnya kepada personal tersebut, juga cara Anda mendeskripsikan task ya. Kan tiap role itu punya task yang unik ya, yang berbeda-beda. Misalnya graphic artist itu ngapain, graphic designer itu ngapain, yaitu task. Dan dia muncul di fase mana? Ada fase misalnya di tahap analisis, itu kita nggak butuh graphic artist ya, belum butuh. Nah, kita butuhnya ada di fase apa sih? Kemudian ada editor itu terkait tata bahasa dan lain-lainnya. Nah, itu kita butuhnya ada di fase apa sih? Nah, aktivitas dari editor itu ngapain aja? Jadi aktivitasnya dia itu ngapain aja dan terjadi di tahap yang mana ya, itu nanti ada template-nya di dokumen. Lalu media specification ini berisi penjelasan terkait standar bentuk, desain, dan peletakan terkait elemen multimedia. Peletakannya kami bebaskan ya, intinya sesuai dengan materi tentang penyajian visual di materi keempat atau keenam ya, kalau tidak salah. Oh ya, di materi kelima ya ini ya. Gunakan prinsip-prinsip visualisasi materi kelima. Isinya apa saja di media specification? Penjelasan tentang tema atau tampilan produk. Tema itu adalah terkait pengaturan suasana pada antarmuka yang Anda gunakan, ambience ya, ini ambience ya, atau suasana yang ingin Anda kesankan ke pengguna. Misalnya kalau otomotif ya seharusnya ya kesannya ya kesan otomotif ya, yang perlu dibangun dari tim itu tadi.
Nah, kalau misalnya programming ya kesannya juga harus kesan yang sifatnya adalah programming, jangan gambar atau tema pantai misalnya. Nah, intinya seperti prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari di materi kelima ya. Nah, kemudian penjelasan dilengkapi dengan sebuah tiruan sementara ya atau mockup. Nah, teknis mockupnya ini juga saya serahkan ke Anda, mau pakai Adobe Captivate atau apapun itu silahkan ya. Yang penting di situ Anda bisa mendeskripsikan tema dari sumber belajar Anda. Anda kasih satu layout penuh, kemudian Anda jelaskan ya. Intinya adalah mewakili bentuk, tata letak, dan navigasinya bisa terlihat semua dalam satu snapshot tersebut. Intinya bukan kerumitan dari mockupnya ya, tetapi bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa ini temanya itu tentang programming misalnya atau tentang jaringan. Lalu yang kedua adalah bagian-bagian dari antarmuka dan fungsionalitasnya. Di sini Anda juga bisa menggunakan mockup ya untuk memperjelas deskripsi fungsi pada bagian tiap antarmuka. Perlu mempertimbangkan pola pembacaan user terhadap informasi pada layar ya ini ya. Screen design pattern. Contoh bagian yang ditampilkan dan dijelaskan fungsinya adalah frame tiap tampilan dan navigasi tombol misalnya, itu kan bisa Anda snapshot ya dari mockupnya. Sekali lagi ini bukan storyboard ya. Jadi betul-betul ini adalah bagian yang menjelaskan bahwa ada beberapa antarmuka yang Anda rencanakan ya, dan fungsinya seperti apa. Kalau storyboard itu kan sudah betul-betul ada narasinya ya, ada file audio yang mungkin akan dinarasikan itu nama filenya apa, kemudian gambarnya nanti yang ditanamkan pada bagan frame tertentu itu seperti apa. Nah, itu kan perlu kita definisikan di media specification ini ya. Kemudian ada penjelasan terkait standar interaksi atau umpan balik. Contohnya misalnya kalau memang ada pesan pop up, nanti Anda jelaskan ya, dia muncul di bagian mana saja yang Anda rencanakan. Di bagian tesnya kah, atau di bagian transisi dari frame satu ke frame lain, atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh user. Intinya ada interaksi ya, interaksi input berupa input ya yang diberikan kepada sumber belajar oleh user. Yang keempat adalah penjelasan terkait standarisasi audio video. Jadi standarisasi tentang penamaan filenya. Kita di sini tidak atau belum tahu ya filenya seperti apa ya, nanti berapa banyaknya juga tidak tahu. Tapi Anda tentukan standarisasi penamaan filenya seperti apa, standarisasi jenis filenya seperti apa, MP3 kah atau MP4 kah. Kalau video ya standar ukuran filenya seperti apa, berkisar antara maksimal berapa sampai berapa. Model atau jenis suara atau pria atau wanita. Kalau audionya menggunakan suara model tertentu. Kalau mungkin ada yang perlu ditampilkan wajahnya, maka Anda perlu merencanakannya di sini. Jadi standarisasi mungkin tiap kelompok bisa beda-beda ya standarisasi penamaan filenya. Yang penting Anda di sini berlatih ya, berlatih untuk menentukan bagaimana sih seandainya Anda mengerjakan proyek pengembangan sumber belajar. Lalu ada standarisasi juga tentang teksnya, misalnya jenis teksnya seperti apa, ukurannya seperti apa, warna hurufnya seperti apa, dan alasannya mengapa harus menggunakan warna-warna yang Anda tentukan. Lalu penjelasan terkait standarisasi gambar, sama ya, kayak audio video, penamaan filenya seperti apa, jenis filenya seperti apa, standar ukurannya seperti apa. Lalu penjelasan terkait standarisasi animasi dan efek khusus. Jelaskan standarnya selayaknya standarisasi gambar atau video, dan yang paling penting adalah fungsi dari animasi tersebut ya. Jadi betul-betul kalau kita kembali ke materi kelima kan ada ya yang sifatnya transformatif ya, yang intinya untuk membentuk suatu atau menjelaskan suatu perkembangan atau perpindahan state ya, kalau animasi itu ya dibutuhkannya. Nah, itu tolong dispesifikasikan di bagian media specification. Sekali lagi, toolsnya bebas ya. Yang penting Anda bisa menggunakan konsep-konsep mockup ya, tiruan-tiruan yang sifatnya masih draft
Lalu ini beberapa contoh ya screen design yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan, bisa Anda eksplorasi ya. Ada misalnya ada hierarki Z ya, ada hierarki F ya. Lalu bagian course content structure. Di sini adalah pembagian materi ke dalam unit-unit yang lebih kecil sehingga nanti bisa diidentifikasi ya, mana saja materi yang masuk kategori konsep, facts, prosedur, proses, dan prinsipal. Jadi harus jelas ya materi mana yang termasuk konsep, materi mana yang termasuk facts atau prosedur. Pak, materi saya terlalu kecil sehingga tidak bisa dipilah menjadi unit ya, berarti kembangkan lagi materinya. Intinya paling tidak materi-materi itu bisa dipilah-pilah menjadi beberapa unit materi atau sub materi ya. Lalu susun materi secara runtut ke dalam bentuk list ya. Bisa berdasarkan urutan kompleksitas maupun klaster atau kelompok rumpunnya. Lalu susun apa saja learning event yang akan dimunculkan, ini bisa berbentuk tabel ya. Dan jelaskan ya learning event itu fungsinya untuk apa. Nah, biasanya ada kaitan dengan frame per frame yang Anda tampilkan. Misalnya ada frame tentang atau event tentang tes misalnya, atau event tentang prakonsepsi. Nah, itu nanti Anda bisa jelaskan dan dia muncul pada frame yang seperti apa. Lalu susun ikhtisar atau outline dan konsep map dari materinya. Ikhtisarnya ini singkat ya, nanti ada contohnya di buku rujukan kita. Outline berisi tentang judul materi atau kegiatan belajar secara umum, tujuan kegiatan belajar juga secara umum ya, durasi kegiatan belajar, bobot kegiatan belajar ini bisa diisi bisa tidak ya untuk bobot kegiatan belajar. Lalu pengenalan materi ini introduction ya, tentang apa sih sebetulnya materi yang akan Anda ajarkan ini. Lalu strategi penyajian materi, bisa kembali ke materi kelima ya di kuliah ini. Kemudian strategi tes atau evaluasinya seperti apa, ringkasan materinya seperti apa. Anda sudah introduksi di awal tadi, lalu berikan ringkasan materinya. Daftar media yang digunakan dalam kegiatan belajar selain sumber belajar ini kalau memang ada yang dibutuhkan ya. Kemudian daftar sumber daya tambahan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar, sehingga seolah-olah kita memberikan resep ke siswa kita. Lalu yang terakhir menyusun diagram alir atau flowchart. Ini contoh konsep map ya, nanti bisa Anda elaborasi atau mind map ya. Biasanya Anda penugasan di SMA atau di perkuliahan kadang diminta untuk membuat mind map. Nah, itu sebetulnya untuk memperjelas secara makro, siswa bisa tahu, oh nanti saya akan mempelajari apa saja ya di materi ini. Itu membantu sekali ya kepada user kita atau siswa kita. Nah, ini contoh course flowchart ya, nanti disesuaikan saja. Ini course flowchart secara makro ya. Kalau pendetailan per lesson atau sub materi bisa seperti ini. Silahkan dipilih. Misalnya yang makro Anda menggunakan gambarannya semacam ini ya. Nggak harus seperti ini skenarionya ya. Anda bisa berkreasi misalnya kuisnya 2 kali atau kuisnya 3 kali, tergantung situasi dari materi yang Anda ajarkan, Anda sajikan di sumber belajar. Kemudian pendetailannya bisa seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait control configuration and review cycle. Di sini Anda menjelaskan ya, atau versioning ya istilahnya kalau di perangkat lunak. Dokumen soft copy Anda itu Anda mekanisme penamaannya seperti apa, misalnya ada format-format tertentu kah, pembuat penulisnya siapa yang boleh mengupdate dokumen soft copy tersebut misalnya.
tanggal pembuatannya seperti apa, penulisannya, versi dokumen seperti apa. Itu soft copy ya. Soft copy ini bisa Anda targetkan ke bentuk produk akhirnya ya. Kemudian standarisasi dokumen hard copy, kalau misal ada beberapa dokumen hard copy, bagaimana standarisasi atau versioningnya hampir sama dengan soft copy ya. Cuman kalau yang hard copy ini kan biasanya bentuknya laporan ya. Di situ harus tertulis nama dokumennya tentang apa, misalnya tentang CDS ini ya, Course Design Specification, pembuatnya siapa, tanggal pembuatannya kapan, versi dokumennya berapa. Nah itu aturannya Anda atur di sini ya. Kita belum tahu nanti dokumennya seperti apa kan ya, siapa yang mengupdate. Yang penting kalau nanti ada updating, ada perbaikan misalnya, kita mengikuti standarisasi atau mekanisme yang sudah Anda tentukan. Kemudian bagaimana sih pengelolaan dokumen master dan pembuatan duplikat untuk dibagikan kepada tim ya. Ini nanti ada kaitannya dengan penamaan juga ya. Dokumen master itu dokumen asli. Nah intinya yang dibagikan kepada tim itu bukan dokumen masternya, teman-teman sekalian. Misalnya kalau di tim Anda standar real ada 10 orang ya, jangan satu file yang sama ditaruh di Google Drive atau Google Docs misalnya, kemudian diupdate bareng-bareng oleh 10 orang, jangan ya. Meskipun di Google Docs sudah mendukung versioning ya, tetapi kadangkala juga itu merepotkan kalau ada trouble ya. Nah pada intinya prinsipnya adalah kita mengamankan dokumen aslinya, entah itu nanti pengelolaannya seperti apa silahkan Anda atur. Jadi semacam deskriptif naratif gitu ya nanti di dokumen CDS ini. Rules-nya Anda yang buat, kemudian nanti Anda yang menjalani. Lalu pembuatan keputusan di setiap siklus atau kajian review dan pemutakhiran versi dokumen. Nah di tiap tahapannya nanti ada kegiatan review ya, atau kegiatan pengkajian. Apakah produk yang Anda hasilkan ini sudah sesuai standar atau tidak. Kemudian kalau perlu diupdate, bagian mana yang diupdate. Nah itu Anda atur di sini ya, siapa saja sih yang rules apa saja yang melakukan kajian dan proses update-nya perlu dilakukan oleh siapa. Jadi kita berbicara rule ya di sini. Bukan orang per orang sudah dipetakan tadi ya di bagian tim project tadi ya, project team. Nah ini ada beberapa contoh lampiran ya yang perlu kalian nanti lampirkan di dokumen template ya. Ini dari bukunya Lee and Owens, Multimedia Based Instructional Design. Contohnya masih bahasa Inggris semua ya teman-teman sekalian. Nanti Anda bebas melakukan translasi ke bahasa Indonesia, yang penting jangan dibiarkan bahasa Inggris. Di sini ada 6 jenis form ya yang perlu kalian nanti lampirkan. Ada instrumen untuk menilai sumber belajar secara penuh ya, secara full ya. Mulai dari overall rating, kemudian spesifikasinya, misalnya navigasinya mudah dan jelas. Intinya di sini diminta untuk pakar ya, pastinya subject matter expert atau pakar yang mengisi ini panel ya. Tentunya bertugas berarti kan sesuai dengan kepakarannya. Apakah memang navigasi yang Anda buat di sumber belajar itu sudah jelas atau belum? Kalau semakin jelas, semakin bagus ya berarti dia semakin strong agree. Kemudian kalau jelek ya berarti strongly disagree. Kemudian ada komentar-komentar yang perlu diisi, misalnya kayak gitu ya. Ini kan baru perencanaan ya. Begitu seterusnya. Kemudian ada editorial review. Intinya di sini terkait tata bahasa teman-teman sekalian. Isinya seperti apa? Nanti form ini diisi oleh pihak-pihak yang berposisi sebagai tim editorial. Di sini ya kalau dari sisi bahasa Inggris ya intinya memperbaiki tata bahasa ya teman-teman sekalian. Memperbaiki tata bahasa. Lalu ada instructional review. Ini yang mengisi adalah instructional design expert ya, role-nya. Nah, tentang dia secara kualitatif nanti akan mengisi ini. Ini sekali lagi ini perencanaan dan tetapi di
perencanaan ini sudah harus tersedia ya form-form ini ya. Nah ini apa saja sih maksudnya, nanti bisa dicek di penjelasannya di Appendix E ya kalau di bukunya Lee dan Owens. Kemudian standar review nanti diisi oleh pakar juga, apakah sudah sesuai standar yang Anda Anda detilkan di media specification ya. Technical review, kemudian manajemen review. Nah, nanti form-form ini pada dasarnya akan diisi oleh pakar dan Anda sebagai pengembangnya kurang lebih harus paham ya. Kan istilahnya adalah nanti yang digunakan untuk menilai, untuk memvalidasi dokumen saya adalah sumber belajar saya adalah seperti ini kriterianya. Berarti ketika pembuatan secara tidak langsung form-form ini juga bisa Anda jadikan acuan ya. Seharusnya seperti apa sih sumber belajar yang harus Anda buat. Baik. Mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian, dokumen untuk template sudah tersedia di Drive, sudah saya sediakan. Nanti apabila ada yang belum paham atau perlu dijelaskan ulang, bisa kita diskusikan di grup mata kuliah ini. Terima kasih atas partisipasi dan sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.